Rakyat Indonesia tidak bodoh. Rakyat Indonesia tidak goblok. Sehingga Anda membuat ilustrasi seperti itu. Kami sudah waras, Pak. Bagaimana mungkin Anda bisa membandingkan ketimpangan sosial antara di Pulau Jawa dengan kami di Papua? Masuk akal nggak? Penyebaran penduduk saja sudah berbeda. Setiap jengkal yang ada di Pulau Jawa ada rumah penduduk. Sementara kami di Papua bahkan berkilo-kilometer baru ada rumah penduduk. Berpikirlah dengan waras, Pak. Jujur ya, saya sebagai rakyat jelata saya merasa lucu ketika mendengar pidato dari Bapak Anies Rashid Baswedan dalam acara Rakernas Apeksi 2023. Beliau memperlihatkan ketimpangan di Indonesia dengan membandingkan peta di malam hari. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah penyebaran penduduk antara di Pulau Jawa sama dengan di Provinsi Papua? Provinsi Papua itu daerahnya sangat luas dan penduduk di sana sangat sedikit. Berbeda dengan saudara dan saudari saya yang ada di Pulau Jawa. Setiap jengkal, setiap meter ada rumah penduduk. Tidak heran kalau di malam hari penerangan lebih cerah di Pulau Jawa ketimbang kami di daerah timur Indonesia. Karena kami di daerah timur Indonesia penduduknya sangat sedikit. Tidak masuk akal menurut saya ketika Anda menganalogikan dengan memperlihatkan peta di malam hari itu. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar apa yang dikatakan oleh Anies Rashid Baswedan ini. Selamat menyaksikan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke? Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lihat saja, lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik, Bapak Ibu sekalian. Tidak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Nggak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya, kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat, ketika di malam hari, terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan, apalagi Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Silakan kau pasang semua lampu di hutan-hutan, Anies. Ini peta Indonesia, potret. Nih, kalau Anies kamu pakai data statistik saya bacakan Mbak ya. Pulau Jawa luas 128.000 km, penduduk 151 juta. Pulau Papua luasnya nih Pak ya 418.000 km, penduduk cuma 4,3 juta. Artinya itu Pak, artinya apa? Jawa sudah padat,
ya, makanya kalau malam terang. Nah, sedangkan di Papua, Pulau Papua, itu dengan seluas begitu, penduduknya cuma 4,3 juta. Logikanya, malam ya tidak begitu terang, karena masih banyak hutan gitu loh. Nah, kenapa harus disebut timpang gitu loh? Timpang dalam arti apa? Gitu loh, ya. Penyebaran penduduk memang tidak merata, khususnya ke Indonesia bagian timur, ya. Kalau dibilang timpang, seolah-olah ada yang kurang selama ini. Iya. Sementara Pak Jokowi tidak henti-hentinya membangun utama jalan, kemudian membuka daerah-daerah baru di Papua. Ya tujuannya biar orang bisa masuk gitu loh. Orang biar ke sana, biar daerah itu dihuni gitu loh. Tapi tidak serta-merta itu disebut ketimpangan. Nah, memang ya logikanya kalau malam ya tidak ada orang ya gelap, Pak. Gitu ya. Terus kemudian di terakhir Anda, kalau saya jadi presiden, Ilustrasi seluruh yang kota di tidak masuk Indonesia akal. akan terang benderang disambut dengan tepuk tangan. Nyambung nggak yang tepuk tangan itu? Kalau sudah diakali dengan kata-kata dia tidak mau pakai statistik, ya. Kalau bicara statistik terus dihubungkan dengan ketimpangan tidak nyambung gitu loh. Karena analogikanya daerah yang memang jarang penduduk tidak ada lampu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Pak Anies misalnya nih jadi presiden, amit-amit jangan baik ya, jadi presiden nih. Nah, daerah-daerah terutama daerah Papua tuh yang ditanya kalau gelap itu programnya apa ya? Apa misalnya transmigrasi zamannya Pak Harto tuh, jadi nanti orang-orang yang di Jawa tuh suruh transmigrasi ke Papua semua, atau semua hutan-hutan dikasih lampu, apa melanjutkan programnya Pak Jokowi untuk membuka daerah baru biar orang bisa sana ya. Teori boleh Pak, tapi faktanya Pak tidak semudah itu. Pak Jokowi yang susah payah membangun daerah baru aja masih banyak dinyinyirin. Oke, Pak Anies. Salam NKRI. Kemarin di saat Rakernas Apeksi 2023 para capres mengadakan adu gagasan. Di sini saya ingin mengomentari beberapa poin aja. Pertama, Pak Ganjar Pranowo, masalah IKN. Pak Ganjar Pranowo berkomitmen akan meneruskan IKN karena IKN merupakan mimpi Indonesia di masa depan yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Yang kedua, komitmen Pak Ganjar untuk memberantas korupsi. Ketiga, masalah kasus Wadas yang saat ini masih saja menjadi bulian untuk kubu lawan, gorengan. Ya, hei kalian yang masih membahas Wadas, saya cuma bisa ketawain ya. Udah jelas semuanya sudah beres, sudah clear. Ketua penolaknya sudah mendapatkan uang 11 miliar ganti rugi. Jadi semua sudah terselesaikan. Pak Ganjar sudah bertanggung jawab semua. Jadi nggak ada gunanya kalian ngebahas lagi masalah Wadas. Kalau Anies Rashid Baswedan yang ingin saya komentari yaitu dia mengatakan kemiskinan ekstrim di Jakarta. Berdasarkan hasil riset saat dia sebelum menjadi gubernur Jakarta, dia berkeliling bahwa di Jakarta masih banyak kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinannya sangat parah. Yeah. Pak, artinya Pak Anies Rashid Baswedan ngaku dong ya, kalau Anda selama 5 tahun jadi gubernur DKI Jakarta sudah gagal menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi. Kenapa? Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2017 garis kemiskinan itu di angka 536,546 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 738,955. Yeah. Di tahun 2017 penduduk miskin yaitu di 389,69 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 502,04. Persentase kemiskinan di tahun 2017 itu di 3,77% dan di tahun 2022 menjadi 4,69%. Yang artinya bahwa selama Pak Anies Rashid Baswedan memimpin Jakarta,
tingkat kemiskinan di Jakarta itu meningkat. Gimana mau ngurusin Indonesia, Pak? Jakarta aja nggak mampu. Kalau masalah Pak Prabowo, di sini saya ingin mengomentari terkait pemindahan makam Pangeran Diponegoro. Pak, cobalah ada bikin suatu ide, gagasan yang lebih brilian, yang lebih inovatif. Saya sangat menghargai jasa para pahlawan. Tapi kita bukan membahas ini, tapi kita membahas masa depan. Oke? Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sedikit saya mau menanggapi bahwa apa yang diilustrasikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, maka saya yakin dan percaya ketika misalnya di 2024 nanti Anies Rashid Baswedan menang sebagai presiden di bangsa ini, maka saya yakin semua hutan yang ada di daerah timur Indonesia pasti akan dipasangi penerangan. Saya yakin itu. Kenapa? Karena kedunguan Anies dalam merangkai kata-kata akhirnya terkuak sendiri. Inilah bukti nyata bahwa Anies Rashid Baswedan adalah manusia yang hanya pintar berkata-kata, yang hanya pintar bernarasi, tetapi tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana mungkin dia membuat ilustrasi tentang ketimpangan sosial di Indonesia dengan membandingkan peta di malam hari dari penerangan? Masuk akal enggak? Seorang calon presiden, saya yang rakyat jelata masih bisa berpikir lebih waras daripada Anda. Bos, penyebaran penduduk di Indonesia ini tidak merata. Kami di Indonesia Timur dengan wilayah yang begitu luas, tetapi penduduk yang ada di sana hanya sedikit. Sementara di Pulau Jawa berbeda, bos. Setiap meter, setiap jengkal ada rumah penduduk. Ya wajar, malam hari penerangan itu pasti. Kok gimana ya? Seorang calon presiden tetapi membuat ilustrasi yang benar-benar tidak masuk akal. Dan yang paling memalukan lagi bahwa ilustrasi ini hanya mempermalukan dirinya sendiri. Inilah bukti nyata rakyat Indonesia harus mampu untuk melihat kedunguan yang dimiliki oleh Anies Rashid Baswedan. Ketimpangan di negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya dilihat dari penerangan. Jika benar manusia ini terpilih menjadi presiden, saya yakin solusinya pasti di semua hutan, baik itu di Kalimantan, baik itu di Papua, pasti akan dipasang dengan lampu oleh Anies Baswedan ini. Inilah program berlian dari seorang Anies Rashid Baswedan. Dan kita rakyat Indonesia jangan segan-segan untuk melawan hal-hal yang tidak masuk akal seperti yang diutarakan atau yang dikoar-koarkan oleh Anies Rashid Baswedan ini. Mari kita harus berpikir kritis. Kita harus berpikir cerdas. Jangan mendengar manusia yang hanya tukang ngibul seperti ini. Rakyat Indonesia tidak goblok. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Biar Anda paham. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara sekalian. Tetapi inilah yang harus kita suarakan, yang harus kita lawan. Karena rakyat Indonesia sudah pintar. Rakyat Indonesia tidak mudah dibodohi oleh manusia-manusia yang hanya pandai bernarasi seperti ini. Salam cerdas untuk sanak saudara semuanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.